ada seorang ahli lah, ilmuwan yang mengatakan 3 jenis bakteri dalam mulut kita. Mungkin dulu, tolong kita lagi bisa ngobrol setelah saya selesai ngobrol. Yang pertama bakteri baik, yang kedua bakteri netral, yang ketiga bakteri jahat. Ya, dalam perut kita itu ada 3 tadi itu. Apa tadi pertama? Bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Nah, yang paling dominan dari 3 bakteri tadi justru malah bakteri netral. Jelas kan? Bakteri netral tadi tergantung apa yang kita makan. Kalau seandainya yang kita makan itu tidak banyak mengandung bahan baku yang baik untuk pencernaan kita, maka si bakteri netral akan berubah menjadi jahat. Jangan ya. Jadi kalau maaf tadi teman-teman lihat kayak akan tadi ketupat tadi itu atau lontong tadi itu, menurut Anda kira-kira itu banyak bakteri, bukan bakteri, banyak mensupport bakteri untuk bakteri netral menjadi baik atau justru malah kebalikan? Kebalikannya kan? Beda dengan cerita tadi kalau Anda tadi makan ubi tadi itu. Semakin banyak bakteri, apa tuh namanya, semakin banyak bakteri netral yang berubah menjadi bakteri baik, maka semakin sehat badannya, semakin tidak bau badannya. Kenapa? Kalau bakteri netral tadi berubah menjadi bakteri yang jahat, maka tubuh akan mengalami pengasaman lah, fermentasi gitu. Maka orang-orang yang banyak makan santan, banyak makan tepung yang digoreng, banyak makan yang asam, tubuhnya pun akan ikut-ikutan asam. Ya, tanda-tanda orang asam apa? Banyak. Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, badannya bau, keringatnya bau, itu ada orang asam. Penyebabnya apa? Makanan tadi, salah satunya. Makanan yang kalau saya bahas itu sudah kehilangan elektronnya, gitu kan. Jadi mulutnya bau tuh, asam. Kemudian pipisnya, maka coba teman-teman kalau Anda benar-benar nggak tahu sih suka apa enggak, tapi kayak jengkol itu kan asam. Jengkol, pete itu kan asam. Biasanya habis makan jengkol, kencingnya gimana? Bau kan, karena asam. Ya. Durian itu juga asam. Makanya kalau orang durian nggak kuat badannya tadi untuk makan durian tadi, dia akan angin. Termasuk juga nanti BAB-nya juga akan bau asam. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi buat sekalian, semakin banyak makanan asam yang dia makan, maka akan semakin asam juga pikirannya. Serius. Karena bahasanya adalah moodnya kita dibuat di perut dari bahan baku berupa asam amino tadi, prebiotik tadi, probiotik tadi, gitu paham ya? Jadi kalau sekarang mau mengubah mood, maka perbaiki makan. Maka istilah good food is good mood. Jadi dan itu nggak perlu mahal-mahal makanan kayak begituan, cukup modal bawang putih, bawang merah kan, dia akan mengubah mood sampai ke atas, sampai ke otak. Ya, jadi simpel sebenarnya. Ya, asal mau tenang dulu, jangan diserang dulu dari lakbannya. Tenang dulu ya. Termasuk juga kadang-kadang pernah Anda lihat saya cerita tentang susu sapi gitu kan. Ya bukan saya mengharamkan susu sapinya, karena susu sapi jelas. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Tapi bukan susu sapi yang diproses. Itu maksudnya. Ya. Kalau susu sapinya yang fresh gitu kan, dari sapi yang jelas sanatnya, masalah. Sapi yang jelas sanatnya. Ya, kalau sapinya nggak jelas sanatnya, dia ambil rumput orang, maka rumput orang nggak halal. Betul? Atau nanti lebaran, Idul Adha tuh tanya nih, yang jualan kurban nih, you punya kambing itu, you punya sapi, makan rumput dari mana? Betul? Kalau rumput tetangga yang dia makan dan tetangga tidak tahu, paling namanya. Betul? Sanatnya kan. Jadi minta sama Allah. Termasuk juga tadi misalkan, tadi kan saya masukin kismis apa tadi itu kan segampang-gampang saya aja, karena
Bagi saya itu bagian cara kita memanjakan tubuh kita dengan apa yang mau kita ya. Jadi semakin kita baik bersedekah kepada kita, semakin kita bersyukur. Maka jangan lagi bilang Assalamualaikum, maka minta sama Allah yang memurahkan Al-Quran untuk saya. Bisa kan? Apa susahnya doa kayak begitu? Almon sehat, Anda baca postingan, beberapa postingan di toko saya sih, tadi saya nggak perlu posting. Almon itu dahsyat luar biasa, bagus banget. Termasuk dia punya kulit arinya itu juga sangat baik. Almon ini, tapi kan bukan produk lokal kan. Kalau nggak ada produk lokal, kalau produk lokal kita apa ya banyak kacang-kacangan lokal aja nggak apa-apa. Tapi biji-bijian itu. Ya kalau nggak ada almon, tapi kalau memang dapat rezeki beli almon, beli almon. Ya, sebagai bentuk kita bersyukur dengan badan. Ya. Jadi dalam otak kita itu tidak ada kamus mahal. Buang kamus. Kata-kata mahal itu dibuang. Saya jadi caranya ya. Kenapa kita bisa? Kalau kita makanan yang sehat, maka pikiran sehat, banyak ide sehat. Gitu loh. Saya tuh pernah pengen beli jam, cerita. Jam itu buat saya harganya lumayan, berapa juta gitu kan. Tapi saya merasa pengen beli jam, namanya juga pengen. Karena kalau kita pengen beli sesuatu, beli aja, gitu kan, nggak masalah. Ya. Beli, waktu itu belum ada duitnya. Terus saya bilang sama jam itu, bukan bilang aja. Saya bilang sama Allah ya, dengan dalam bahasa doa, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya pengen beli juga. Gitu caranya kan? Adalah mungkin tidak ada 6 bulan, berapa bulan kemudian Allah kasih rezeki saya. Dan saya bisa beli jam itu. Gitu caranya. Ini mengatur. Bagaimana kita mengatur? Muslim itu nggak boleh ada kata-kata menyerah. Nggak bisa gitu. Beli jam itu. Saya pakai. Dan saya merasa apa? Kegantengan saya meningkat. Merasa. Subjektif. Lucu-lucuan sedikit. Kalau ditanya jam itu jam berapa? Panjang tangan itu. Nah, singkat cerita, jam itu saya beli dan saya pakai. Suatu hari saya ada acara. Acara itu di Lampung. Lalu saya lagi nunggu panitia jemput. Saya sholat duha. Samping saya itu ada supir taksi. Dia sholat duha juga, saya sudah selesai sholat duha. Saya baca Quran. Terus Allah bilang ini sama saya, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira tahu maksudnya kan? Abdurrahman bin Auf pernah dibacakan Nabi ayat itu dan seluruh kebun kurma dia infakkan. Ceritanya begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban